Hai, my name is Nurul. Welcome back. Di video kali ini aku mau milih buku apa yang akan aku beli selanjutnya. Aku udah lama nggak beli buku. Video book haul terakhir aku itu bulan Juni. Jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ini aku nggak beli buku baru. Buku cetak baru. Aku tetap dapetin buku baru, tapi secara digital. Aku langganan Gramedia digital di bulan-bulan itu. Tapi ada beberapa buku wishlist aku yang nggak ada di sana. Entah memang karena belum tersedia versi e-booknya atau beda penerbit, jadi nggak masuk ke situ. Dan kebanyakan itu buku dari penerbit indie gitu. Jadi mereka nggak nyediain versi digital, cuma versi cetak. Jadi kalau mau baca ya harus beli versi cetaknya. Aku cukup kaget sekaligus bangga gitu. Di 4 bulan kemarin itu nggak beli buku apa-apa, bisa menghemat. Tapi aku jadi nggak baca buku juga. Ini ada hubungannya nggak sih? Karena pas bulan September aku nggak baca buku sama sekali. Aku kayak kena reading slump. Apakah ada hubungannya dengan nggak beli buku jadi nggak pengen baca buku? Dan dari situ, dari pemikiran aneh itu, aku kepikiran untuk beli buku baru. Karena wishlist aku juga makin banyak ya. Nggak beli buku bukan berarti nggak cuci mata dengan buku-buku baru gitu. Nah, di botol ini, botol susu, isinya adalah buku wishlist aku. Yang warnanya kuning itu buku non-fiksi, dan warnanya pink itu buku fiksi. Jumlahnya ada 16. Jadi cara mainnya gini, aku bakal ngambil 2 kertas ini, terus dibuka dan ngebandingin kira-kira mana yang bakal aku beli. Setelah itu aku bakal ngambil lagi, terus ngebandingin lagi, terus sampai isinya habis. Ini dari 16, nanti jadi 8, jadi 4, jadi 2, dan jadi 1. Nah, 1 buku yang jadi pemenang itu akan aku beli. Mungkin aku juga beli yang pemenang kedua, ketiga, tapi kita lihat aja nanti. Gimana ya? Oh ya, nanti yang udah kepilih biar nggak ketukar, nanti aku tandain. Simpan dulu, mari kita mulai. Aku deg-degan. 2 ya, 2. Kalau misalnya keluarnya lebih dari 2, nanti aku ulangi lagi. Cepetan. Yap, pas 2. Oke. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Kita buka yang non-fiksinya dulu. Aduh, ini ada lemnya, susah. Oh, Filosofi Teras. Ya, terus aku nulis harganya juga, karena ini salah satu pertimbangan juga. Banyak yang ngomongin, jadi aku pengen beli, udah lama banget. Ini jadi wishlist aku. Aku bahkan sengaja nggak nyari reviewnya biar aku nggak kena spoiler. Padahal ini kan buku non-fiksi gitu ya. Cuma katanya, aku cuma baca sekilas gitu review. Font tulisannya itu kurang enak dibaca. Apakah jenisnya ataukah ukurannya, aku nggak ngerti. Dan itu sih kekurangan kecil di buku ini. Isinya sih bagus, tapi ya tulisannya itu. Lawannya adalah buku fiksi yang judulnya nempel lagi. Oh, Gemina. Ini nggak fokus. Gemina adalah buku sequel dari Illumine. Bukunya di sini. Udah lama aku pengen beli, tapi mahal banget, lihat 138.000. Ini buku trilogi. Ini buku pertamanya Illumine, buku keduanya Gemina, dan buku ketiganya apa judulnya? Cuma yang diterjemahin ke bahasa Indonesia itu cuma 2 buku. Kalau aku beli gitu yang bahasa Indonesia ini, nanti buku ketiganya pasti yang aku baca yang versi bahasa Inggris, karena buku bahasa Indonesia kan nggak ada gitu. Jadi aku bingung, apakah aku harus beli yang bahasa Inggris aja gitu? Soalnya pas aku baca buku pertama, sebenarnya aku baca yang versi bahasa Inggris. Nah, ini aku dapat dari penerbit. Jadi aku bingung. Jadi mana yang aku harus pilih? Tapi kayaknya mending yang versi bahasa Inggris. Jadi ya, aku pilih yang Filosofi Teras. Dadah Gemina, sampai jumpa nanti. Dan aku tutup lagi. Dan aku tandain biar nggak ketuker sama yang lain. Aku tulis angka, aduh susah, angka 8.
Gimana sih? Tuh, jelek 8-nya. Buku non-fiksi dua-duanya. Ayo dong, satu lagi. Wah, nggak kelihatan ya tadi. Tadi yang keluarnya fiksi satu sih, tapi tiba-tiba yang satu lagi keluar. Harus kayak gini biar ngeliatin. Nah, satu lagi. Kenapa? Ini lama, harus gini mungkin. Aku takut jatuh. Terus gimana sih naruhnya? Biar kelihatan. Iya, ya fiksi dua-duanya. Aku buka yang pertama. Kayaknya panjang nih judulnya. The Poppy War. Dibaca gitu ya? The Poppy War. Ini sebenarnya buku yang lagi aku baca di Gramedia Digital. Tapi ini bukunya tebal, 500 halaman gitu. Karena Gramedia Digital itu formatnya itu PDF. Jadi mereka kayak ngupload versi digital dari buku cetak, buku yang bakal dicetak. Jadi tulisannya tuh kecil-kecil dan bikin mata sakit. Mungkin aslinya bukunya tuh segede gini. Jadi aku susah banget namatin ini karena mata aku sakit. Bahkan berkali-kali aku langganan Gramedia Digital ya. Nggak pernah tamat gitu. Padahal itu buku yang pertama kali aku baca gitu di situ. Jadi aku mikir gimana kalau aku beli buku cetaknya aja, buku fisiknya aja gitu biar lebih nyaman dibaca. Bayar berkali-kali Gramedia Digital lama-lama bisa seharga bukunya gitu. Jadi ini masuk wishlist. Lalu lawannya adalah semoga novel, tapi semuanya novel yang aku pengen sih. Novel Christian Shimamura. Christian Shimamura ini salah satu penulis novel romance favorit aku. Jadi setiap dia ngeluarin buku baru, aku langsung beli. Dan akhirnya jadi numpuk. Wah, udah nggak kelihatan udah dipindahin ke atas. Ada tuh 2, 3, 4, ada 4 buku yang masih disampul. Tapi penulisnya tuh kayak mau nerbitin buku baru, ngeposting banyak promo, terus aku jadi pengen beli gitu. Tapi sebenarnya masih banyak yang belum aku baca. Jadi kalau dipilih ya berarti aku pilih The Poppy War. Ya, 1, 2. Yang pertama adalah Normal People. Ini tuh aku nggak terlalu tahu sih ceritanya tentang apa. Aku tertariknya karena ada versi TV seriesnya dan banyak yang bilang bagus. Jadi aku pikir ya aku harus baca bukunya. Tapi mending baca bukunya dulu apa nonton TV seriesnya ya. Dan lawannya adalah aku kayaknya tahu nih apa. The Antagonist Program karya Aranindi. Ini novel terbarunya, novel sebelumnya yang Supernumerary Project, aku suka banget. Dan ini buku terbarunya terbit, tapi belum ada di Gramedia Digital. Apakah aku harus cek dulu gitu ya? Aku cek dulu deh, apakah udah ada apa belum? Mungkin aja kan, nggak langsung dimasukin pas terbit, dan sekarang udah ada. Aku berharap nih, aku cek dulu. Nggak ada. Tapi aku berharap ini masuk Gramedia Digital sih. Tapi nggak tahu kapan. Jadi aku harus pilih mana. Ini yang bakal masuk, kemungkinan masuk Gramedia Digital. Ini yang kayaknya nggak akan masuk Gramedia Digital. Mungkin masuk Ipusnas. Aku bingung. Aku bingung. Kayaknya ini deh. Karena aku memang pengen baca ceritanya. Kalau yang ini aku mungkin nonton TV seriesnya dulu. Satu lagi. Yap, ya non-fiksi dua-duanya. Yang pertama adalah Putih. Putih. Judul lengkapnya adalah Putih, Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional. Buku kajian sastra. Dan kayaknya menarik gitu untuk dibaca. Covernya bagus. Itu aja sih yang bikin aku tertarik. Terus lawannya adalah aku kaget setiap lihat Atomic Habits. Ini buku non-fiksi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa
membuat perubahan gitu di hidup. Ini sebenarnya ada di Gramedia Digital, tapi aku kurang suka baca non-fiksi kalau bentuknya e-book digital gitu, karena aku nggak bisa nge-highlight. Bisa sih sebenarnya, tapi nggak tahu, aku lebih suka kalau manual gitu, nulis-nulis, nge-highlight gitu. Kalau buku non-fiksi aku lebih prefer, lebih suka gitu bentuknya cetak. Pilihan berat nih, yang mana ya? Topik di buku ini pembahasannya menarik. Sesuatu yang nggak pernah aku baca sebelumnya. Aku bingung. Yang ini mungkin bisa dipakai buat sehari-hari, tapi kebanyakan buku non-fiksi kayak gitu. Cuma ini diterbitin penerbit indie sih, jadi aku takut tiba-tiba bukunya nanti hilang karena udah habis cetak, terus nggak dicetak ulang. Jadi aku pilih yang ini aja. Tutup lagi. Ayo. 1. 2. Makin lama makin gampang ya. Yang pertama adalah, ini videonya bakal gimana ya? Ini udah 20 menit. Aku selalu gitu. Cinta Tak Ada Mati dari Eka Kurniawan. Ini buku kumpulan cerpen yang kalau nggak salah satu cerpennya itu dibikin film 2 tahun kemarin. Cuma tayang terbatas, jadi aku nggak sempet nonton. Aku pengen melengkapi koleksi buku-buku Eka Kurniawanku di sini, walaupun kebanyakan di sini belum dibaca. Lalu lawannya adalah Shine. Shine karya Jessica Jung. Ini tuh buku yang rame banget pas masa PO-nya, kayak bulan awal-awal Oktober gitu. Ramenya tuh bukan cuma karena ditulis oleh Jessica, tapi juga ceritanya tuh sepertinya bakal nge-spill kehidupan sesungguhnya yang dia alami pas dia masih di mantan agensinya dulu. Nah, aku pengen tahu soal itu. Tapi anehnya pas udah terbit ya bukunya ini, nggak banyak review yang muncul atau kayak nge-confirm gitu. Bener nggak cerita yang dipromo-promoin itu bener-bener ngasih lihat sisi yang berbeda nggak gitu. Ini belum muncul di Gramedia Digital. Mungkin biar orang-orang beli bukunya yang cetak gitu. Jadi aku pikir juga aku harus beli bukunya. Jadi yang mana nih? Dari segi harga sih mahalan ini. Ini masih banyak bukunya. Jadi aku pilih yang Shine aja. Iya. 1, 2. Aku udah bisa ngendaliinnya sekarang. Yang pertama adalah Siapa Yang Memasak? Ini judul lengkapnya adalah Siapa Yang Memasak Makan Malam Adam Smith, kisah tentang perempuan dan ilmu ekonomi. Ini bisa dibilang buku kajian gitu tentang ekonomi dan perempuan. Aku belum baca banyak sih soal reviewnya, gimana isi bukunya, tapi judulnya menarik. Lalu tandingannya adalah feminisme. Buku terbaru membicarakan feminisme, yang ngebahas tentang feminisme. Udah banyak yang review, Sofia Mega udah bikin video reviewnya. Aku tertarik untuk baca karena aku juga pengen baca lebih banyak gitu tentang feminisme. Dari IG story-nya Mega, kelihatannya isi bukunya tuh beberapa cerita tentang feminisme atau yang membahas itu bukan kayak buku textbook yang tentang feminisme adalah gitu. Jadi lebih ke cerita-cerita. Mungkin kelihatannya ini dua-duanya membahas tentang perempuan, jadi aku bingung nih. Harganya juga nggak jauh beda. Yang mana ya? Ini berat juga. Tapi aku lebih tertarik sama ini sih. Ini soalnya buku baru, mungkin bakal bertahan lama. Jadi aku pilih yang ini dulu. Iya dong. 1 lagi. Yap. Non-fiksi lagi dua-duanya. Yang pertama adalah, kira-kira apa ya non-fiksi yang belum keluar? Sister Villa, You'll Never Be Alone. Ini buku tentang feminisme juga. Ya itu sih yang aku tahu dan bikin aku tertarik.
Isinya juga kayaknya lebih ke cerita-cerita dan ditulis oleh Kalisman, aku lupa namanya. Salah satu perempuan yang memang cukup vokal gitu di sosial media membicarakan tentang feminisme. Aku selama ini cuma follow sosmednya aja gitu, belum baca bukunya. Dan aku pengen segera. Dan tandingannya adalah Rich Dad Poor Dad. Dari buku-buku tentang keuangan yang udah aku baca, judul buku ini pasti muncul gitu di situ. Jadiin buku ini kayak semacam pedoman dan aku jadi penasaran gitu. Pengen baca juga. Pilih yang mana ya? Tadi kan aku udah milih buku tentang feminisme, jadi mungkin ini nanti dulu. Aku pilih yang ini. Yang terakhir di babak ini. Apa ya fiksi yang belum keluar tadi? Camar dan Kucing. Judul lengkapnya adalah Kisah Seorang Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Ini menceritakan seorang camar. Ini menceritakan seekor camar yang menitipkan telur atau anak-anaknya ke seekor kucing, dan burung camar itu entah pergi atau meninggal. Jadi si kucing yang dititipin ini harus ngasuh, mengajari anak-anak camar itu untuk terbang. Sepertinya ceritanya bakal seperti The Little Prince, dari kisah yang sederhana tapi banyak makna, banyak pelajaran yang bisa diambil. Lalu yang terakhir tandingannya ini adalah KKN di Desa Penari. Semuanya heboh kan di Twitter pas ada cerita tentang KKN di Desa Penari, dan ternyata ada bukunya. Dan ada filmnya juga, walaupun diundur jadwal tayangnya. Aku pengen nonton filmnya, jadi aku berencana untuk baca bukunya dulu. Aku baca thread-nya di Twitter, tapi nggak sampai habis, dan cuma diceritain sama orang-orang, dengar-dengar dari teman-teman lain yang baca. Jadi aku belum tahu cerita secara utuhnya gitu. Jadi aku pikir sebelum nonton filmnya, aku baca bukunya dulu. Tapi filmnya kan diundur, jadi aku nggak beli-beli dan nggak baca-baca. Dan akhirnya sampai sini. Ini filmnya nggak tahu kapan tayangnya, mungkin masih bisa aku mundurin dulu beli bukunya, baca bukunya. Jadi aku bakal beli yang ini aja. Setelah tahu buku-bukunya, mungkin babak 8 besar, 4 besar, 2 besar, dan satunya bakal lebih cepet. Mari kita mulai lagi. Aduh, itu 2 tadi. Aku lipatnya jadi gede-gede gini ya, jadi satu. Aku taruh dulu yang tadi. 1. Nah, non-fiksi dan fiksi. Yang ini dulu, yang fiksi dulu. Jatuh. Shine dan Filosofi Teras. Ini aku masih berharap ini masuk Gramedia digital sih. Kalau non-fiksi aku jelas lebih suka buku cetak. Yang ini aja deh. Yang ini aja. Nanti ya, Shine, nanti aku mungkin beli kapan-kapan. Nah, aku tandain pakai angka 4 di sini. Selanjutnya langsung 2. Non-fiksi dan non-fiksi. Putih. Yang tentang warna kulit itu kan. Terus tandingannya adalah siapa yang memasak. Wah, ini topik yang dua-duanya menarik. Tapi aku lebih suka untuk bahas feminisme sih. Jadi ini nanti dulu ya. Aku pilih yang ini. Siapa yang memasak makan malam Adam Smith. Aku tandain pakai angka 4. Yuk, 2. Yuk. Ya udahlah, udah 2 ini keluarkan ya. The Antagonist Program. Ayo dong masuk Gramedia digital.
Dan tandingannya adalah Camar dan Kucing. Dua-duanya yang pengen aku baca banget. Aku masih berharap ini masuk Gramedia Digital sih. Jadi aku pilih yang ini. Wah, ini udah yang terakhir nih, cepet ya babak ini. Kenapa aku kocok-kocok kalau tinggal 2? Apa ya tadi? Aku lupa. Yang terakhir itu apa? The Poppy War, ya. Dan non-fiksi. Kemungkinan aku beli yang non-fiksi sih. Karena non-fiksi. Rich Dad, Poor Dad. Ya, aku kayaknya beli yang non-fiksi aja. Dan aku mencoba bertahan untuk baca yang digital mungkin. 4 besar. Tadi lama banget yang babak pertama yang 16 besar. Sekarang tiba-tiba udah 4 besar lagi. Ini 3 non-fiksi dan 1 fiksi. Kalau lihat kebiasaan aku yang lebih suka nulis, nge-highlight di buku non-fiksi, kemungkinan buku yang aku beli non-fiksi kalau gitu. Fiksi. Ntar, ulangi lagi. Kelihatan nggak? Fiksi dan non-fiksi. Fiksinya ini Camar dan Kucing, bukan? Iya, Camar dan Kucing. Dan ini Rich Dad, Poor Dad. Berat banget ini. Tapi aku lebih tertarik ini sih, karena aku nggak mau mikir pusing-pusing keuangan. Aku pengen cerita tentang kehidupan aja. Aku tandain dengan angka 2. Ya udah, langsung keluarin aja ya, nggak usah dikocok. Itu apa ya tadi, aku lupa. Yang feminisme bukan? Siapa yang memasak? Feminisme, sama satu lagi tuh Filosofi Teras. Judulnya pengen aku baca. Dari harga murahan yang ini sih. Tapi aku udah lama pengen yang ini gitu. Jadi aku pilih yang ini aja. Ya. Lalu, sampailah kita ke babak terakhir, babak 2 besar. Dan buku yang jadi pemenang di babak ini adalah buku yang akan aku beli. Udah tahu kan siapa kandidatnya? Filosofi Teras dan si Kucing dan Camar. Camar dan Kucing. Camar dan Kucing itu penerbitnya indie. Jadi ya nggak tersedia di digital. Dan Filosofi Teras ya aku prefer yang versi cetak kalau non-fiksi. Jadi dua-duanya pengen aku beli. Apa aku beli dua-duanya aja gitu ya? Aduh, aku bingung. Aku beli dua-duanya aja deh. Ya, aku beli dua-duanya aja. Aku beli... Duitnya ada nggak? Ada duitnya. Atau apa ya? Apa ya? Yang mana? Yang mana? Kenapa bisa membingungkan begini? Kalau ngelihat jumlah halaman, aku nggak tahu sih pastinya berapa. Kalau nggak salah ini nggak nyampe 300 halaman, ini sekitar 300. Ini buku sering banget di-mention sama orang-orang. Aku sering banget lihat covernya belakangan ini karena kayaknya baru terbit. Kalau yang ini ini super populer dan kayaknya bakal terus dicetak ulang. Apa aku beli dua-duanya aja? Bentar, aku jumlahin itu 98 sama 57. 152. 155. Kalau aku pinter nyarinya, aku bisa dapat yang diskonan. Ya, tapi kalau untuk milih salah satu, aku kayaknya milih yang ini. Karena aku sering banget lihat ini dan aku penasaran sama ini. Nggak ada alasan yang logis sih, karena ini semua tentang hati. Nah, itu dia proses memilih buku wishlist yang akan aku beli, dan pemenangnya adalah seekor camar dan seekor kucing yang mengajarinya terbang. Itu udah aku masukin ke sini. Nah, itu yang aku beli, dan kamu jadi tahu juga kan wishlist aku apa aja. Semoga buku-buku itu yang tidak terpilih bisa aku segera beli dan baca di kemudian hari. Kasih tahu aku buku-buku wishlist kalian. Mungkin ada yang sama dengan aku juga.
Dan apakah akhirnya kalian beli buku itu atau kayak masih menunggu? And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dan aku tandain dulu gatel.